Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Bawaslu Bicara Waalaikumsalam. Kabupaten Kendal. Dengan saya selaku pembawa acara Indah Agustin, staf Bawaslu Kendal. Dengan tema kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan arsip Bawaslu Kendal. Dengan narasumber kita yakni Bapak Muhammad Barul Ami, selaku Koordif SDMO Kabupaten Kendal. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sangat baik Mbak Indah. Mungkin sebelum kita masuk dalam acara Bawaslu Bicara hari ini, bisa diceritakan Pak, mengenai apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal setelah tahapan berakhir. Baik, Mbak Indah, kita seringkali masyarakat menanyakan, Bawaslu Kabupaten Kendal tahapan sudah selesai. Tugasnya apa? Ternyata masyarakat belum tahu karena kegiatan-kegiatan kita itu banyak sekali. Untuk saat ini kita juga sedang ada proses eh, menata naskah atau memperbaiki naskah-naskah yang masih berantakan. Nah, itu salah satunya. Ini butuh waktu yang cukup lama, tidak 1 hari atau 2 hari selesai, tapi butuh waktu berhari-hari. Ini sudah beberapa hari pun kita masih eh, menata naskah, menata arsip-arsip yang eh, masih penataannya kurang rapi seperti itu. Kemudian kita juga ada agenda-agenda seperti saat ini. Nah, Bawaslu Bicara ini kita laksanakan 2 minggu sekali. Dan juga kita juga ada kegiatan-kegiatan lain. Terakhir kemarin ada pelatihan legal drafting. Nah, itu kita laksanakan. Dan juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan sengketa, pelatihan untuk penanganan pelanggaran untuk teman-teman kita, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau memungkinkan, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan eh, bersama di luar stakeholder ataupun teman-teman pemilih pemula dan lain sebagainya. Itu Mbak Indah. Ternyata Bawaslu itu kegiatannya banyak sekali ya Pak, setelah tahapan berakhir ya. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ya Pak ke dalam tema kita kali ini yaitu pengelolaan arsip Bawaslu Kendal ya Pak ya. Mungkin Iya, bisa dijelaskan secara singkat Pak mengenai arsip sendiri itu apa Pak? baik Mbak Indah. Untuk arsip itu merupakan naskah-naskah atau surat-surat dan sebagaimana yang di apa namanya simpan dalam bentuk tulisan, naskah-naskah atau rekaman, bahkan apa namanya rekaman atau foto-foto seperti itu. Jadi arsip itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Pentingnya arsip itu bisa menjadi sebagai bukti hukum, alat buktian, sumber informasi sejarah gitu. Seperti halnya kita kemarin beberapa waktu lalu juga membuat buku juga membutuhkan arsip-arsip yang sudah ada gitu. Kita mengumpulkan arsip-arsip untuk kita kelola, dijadikan buku. Saat ini pun eh, Bawaslu Kabupaten Kendal juga sedang berproses membuat buku kembali. Nah, ini sedang digodok juga itu apa namanya pembuatan bukunya. Kemudian Mbak Indah, arsip itu terbagi menjadi dua. Yang pertama arsip aktif, ya, dan yang kedua arsip inaktif. Apa arsip aktif? Arsip aktif
aktif itu adalah arsip yang masih digunakan eh, sehari-hari atau saat ini masih digunakan dan masih diperlukan seperti itu. Sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya itu sudah jarang. Nah, itu Mbak Ida, Ya, perbedaan baik Pak. arsip aktif dan arsip inaktif. Ya. Mungkin kita tahu ya Pak, kalau Bawaslu Kabupaten Kota itu permanen mulai dari tahun 2017. Dan itu pasti arsipnya, 2018 Mbak Ida. oh 18 ya Pak ya, maaf. Iya, Itu pasti arsipnya 2018. banyak sekali ya Pak, dan itu mungkin menumpuk di kantor kita ya. Nah, itu Iya. nantinya arsip itu akan dimusnahkan atau bagaimana kan Pak? Bisa dijelaskan? Baik, Mbak Ida. Arsip yang sudah lama, jangka waktu yang sudah habis, itu arsip-arsip tersebut nanti akan dimusnahkan. Sehingga kita perlu berkoordinasi dengan dinas terkait. Dinas terkait ya siapa? Dinas terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal. Karena tingkatan kita di Kabupaten Kendal, sehingga kita berkoordinasinya dengan Pemda. Kemudian apa namanya? eh, kita kemarin juga sudah berkunjung ke Dinas apa namanya Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kendal, membicarakan tentang arsip-arsip yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal. Dan juga setelah kita berkunjung ke sana, memberikan apa maksud dan tujuan kita terkait dengan pengelolaan arsip, mereka juga berkunjung ke kantor kita. Nah, berkunjung ke kantor kita sekaligus mereka juga melihat, mengecek arsip-arsip yang ada di tempat kita. Nah, kita memperlihatkan arsip-arsip yang sudah kita tata, tetapi memang kelihatannya belum rapi, belum sesuai harapan dari teman-teman Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sehingga eh, waktu setelah itu kita eh, apa namanya bekerja keras untuk merapikan arsip, merapikan dan juga menata. Nah, kita juga punya dasar hukum, Mbak Indah. Dasar hukum kita di Perbawaslu yang pertama Perbawaslu 10 tahun 2020. Nah, itu tentang pengelolaan arsip. Yang selanjutnya ada Perbawaslu 11 2020. Nah, ini tentang klasifikasi arsip. Dan selanjutnya ada juga Perbawaslu 14 tahun 2020. Ini tentang jadwal retensi arsip ya. Nah, berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, maka kita pilih arsip-arsip yang aktif, arsip yang inaktif, dan arsip-arsip yang eh, akan dimusnahkan. Nah, kita sesuaikan dengan aturan kita. Selanjutnya, kita identifikasi arsip-arsip tersebut eh, masuk dalam golongan mana. Taruhlah semisal arsip ini masuk ke arsip keuangan, arsip pengawasan, arsip penanganan pelanggaran, dan lainnya. Nah, misal nih, arsip-arsip yang tahun dulu, tahun 2017 atau 2018, Form A. Kita contohkan Form A ya. Form A itu jangka waktunya itu kan untuk jangka waktu penggunaannya itu 1 tahun aktifnya, inaktifnya 2 tahun. Sehingga sekarang tahun 2025 itu kan berarti sudah waktunya untuk dimusnahkan, ya kan? Nah itu masuk ke dalam golongan yang akan dimusnahkan, begitu Mbak Indah.
dan yang lain sebagainya. Itu ada keterangannya di Perbawaslu 14 tahun 2020. Nanti bisa dibahas lebih lanjut di situ. Begitu, Mbak Indah. Baik. Nah, tadi kan dijelaskan aktif, inaktif, dan aktif ya Pak. Nah, itu untuk arsip aktif dan inaktifnya sendiri ada perlakuan khusus tidak Pak untuk cara penyimpanannya? Oh ya, jadi setelah kita berkoordinasi dengan pihak perpustakaan dan arsip daerah, apa namanya, kita mendapatkan eh, pembelajaran. Kita mendapatkan pembelajaran di situ. Yang pertama, untuk arsip itu harus dibungkus dengan rapi seperti itu kan. Jadi dikelola dengan baik seperti itu. Yang pertama, arsip itu pelakuannya dibungkus oleh semacam kertas, kalau sering kita sebut itu kertas Samson gitu ya. Cuman lebih terkenalnya adalah kertas payung kalau di daerah kita. Nah, apa namanya, setelah menyiapkan kertas Samson atau kertas payung tersebut untuk membungkus arsip yang sudah kita siapkan, kita juga memerlukan kertas fisis. Kertas fisis itu kertas ya, khusus untuk pengarsipan. Nah, di situ ada uraian kegiatan arsip apa itu, kemudian tahun diciptakannya berapa, kode klasifikasinya apa, lalu di situ juga ada nama nama pembungkusnya, yang membungkus itu nanti siapa gitu kan, lalu kemudian ada nomor urutnya. Nah, itu terus masuk kategori aktif, masuk kategori inaktif, atau eh, aktif dan inaktif ya tadi ya. Nah, itu. Ya. Kemudian setelah dilakukan apa namanya, mempersiapkan kertas tersebut, kita tulisi disesuaikan dengan eh, arsipnya. Nah, setelah ditulisi, kita tali dengan rafia. Cara mengikatnya pun tidak sembarangan tali gitu, Mbak Indah. Oh Tetapi ya. dengan cara yang mudah untuk nanti dilepas kembali. Mengantisipasi ketika arsip tersebut akan digunakan, sehingga di apa namanya, nanti ketika akan digunakan bisa dibuka dengan mudah seperti itu. Lalu eh, dengan keadaan saat ini, Mbak Indah, kita kan ada apa namanya, efisiensi anggaran, sehingga kita kemarin koordinasi juga dengan pihak perpustakaan daerah, itu arsip perpustakaan dan arsip daerah, untuk apa namanya, kalau membeli kertas Samson begitu banyaknya karena arsip kita itu terlalu banyak, maka disiasatilah dengan membungkus kertas Samsonnya itu tidak apa namanya, tidak serta-merta penuh full gitu. Tetapi harus dikasih kertas Samson, terus ada kertas fisisnya, kemudian di tali rafia, lalu kita menyiapkan box juga untuk arsip-arsip tersebut ketika sudah ditata rapi begitu. Nah, apa namanya, kertas-kertas yang sudah ditulisi tadi sesuai dengan isi arsipnya, kita masukkan ke dalam kontainer-kontainer untuk arsip-arsip tersebut begitu. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke kontainer pun, di, di luar kontainernya itu juga kita tulisi isi kontainernya itu apa saja. Nah, untuk saat ini kita melakukan seperti itu karena ketika nanti data arsip-arsip tersebut akan digunakan, maka kita dengan mudah bisa mengecek melalui eh, kertas yang ditempelkan di kontainer tersebut. Seperti itu, Mbak Ida. Ya. Terus selanjutnya arsip yang musnah itu bagaimana Oh dengan ya, arsip yang musnah itu Pak? eh, art
arsip yang dimusnahkan itu perlakuannya sama, Mbak Indah. Jadi perlakuannya persis seperti eh, arsip yang aktif dan inaktif, tetapi di situ nanti kita akan pisahkan apa arsip yang akan dimusnahkan nanti kita simpan di tempat yang berbeda karena ketika kita gabung jadi satu, nanti kita akan kesulitan memilah-milah kembali mana yang harus mana yang harus dimusnahkan dan mana yang masih bisa digunakan seperti itu. Sehingga nanti untuk arsip arsip yang mau dimusnahkan, nanti kita akan pisah dengan arsip-arsip yang aktif dan inaktif seperti itu. Untuk pelakuannya sama seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Kalau untuk pemusnahannya itu bisa dilakukan sendiri atau ada pihak ketiga atau bagaimana, Pak? Untuk pemusnahannya itu kita tidak serta merta kita memusnahkan. Itu ada prosedurnya, ada cara pemusnahannya. Tidak serta merta langsung dibakar atau dicacah atau di apalah itu ya. Yang pertama kita membuat SK yang terdiri dari sekretariat ya sekretariat dan arsiparis minimal dua atau tiga arsiparis begitu ya. Lalu kemudian melakukan rapat bersama panitia penilai arsip gitu. Kemudian ada di dalam rapat tersebut juga harus ada notulen. Jadi di situ ada notulensinya dalam rapat penilaian arsip. Kemudian juga ada surat pertimbangan, daftar arsip musnah. Nah, dalam pemusnahan harus dihadiri oleh pihak-pihak terkait tadi yang kami sebutkan. Dan kan ada panitia untuk apa namanya yang di SK-kan. Nah, itu. Nah, untuk pelakuan arsip yang musnah itu musnahkannya bagaimana gitu kan pertanyaannya. Yang pertama bisa dicacah. Dicacah itu biasanya menggunakan alat cacah gitu atau dilebur atau dibakar. Tetapi yang sering kita lihat ketika memusnahkan arsip itu seringnya dibakar. Itu lebih mudah karena ketika dicacah itu kita juga memerlukan alat cacahnya sehingga menimbulkan biaya lagi gitu. Kalau dibakar kan tidak menimbulkan biaya banyak. Kita cukup menyiapkan wadah, lalu kita siram minyak tanah ataupun bensin sehingga kita langsung bisa dibakar begitu. Tetapi catatan pentingnya itu tidak bisa serta-merta kita musnahkan secara pribadi. Itu harus ada tata prosedurnya seperti itu, Mbak Indah. Baik. Ternyata pengolahan arsip ini sangat eh, bagus ya, Pak ya. Baik apa namanya penyimpanannya ataupun pemusnahannya itu tidak sembarangan untuk dilakukan oleh kita pribadi ya, Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain, Pak, terkait dengan pengolahan arsip ini. Ya, Bawaslu Kabupaten Kendal sedang melakukan pengelolaan arsip secara tertib dan berkelanjutan untuk mendukung apa pengelolaan lembaga yang terbuka dan akuntabel, maka pengelolaan arsip ini sangatlah penting agar informasi tetap tersimpan dan bisa digunakan saat dibutuhkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk mengikuti, mengetahui, dan mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik seperti itu.
Tuh Mbak Ida. Baik, terima kasih Bapak Barul. Materi kali ini sungguh sangat bagus sekali ya Pak ya. Mungkin kita akhiri Bawaslu Bicara kali ini. Saya selaku pewacara pamit undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.